Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Dulu deh. Biar Mulai lagi. Oh, kenapa ya, Jid? semangat lagi kita. Semangat. Kembali lagi di Beranda Ami dan Yes. balik lagi sama Ami dan Yajid di sini. Betul sekali, Ami. Dan biasa ya Yajid ya pagi ini gimana? Udah semangat atau gimana nih pagi? Semangat sih, karena Wah, tadi dia udah siaran. Nah, betul. Dia udah siaran. Udah mulut semangat banget dia. gitu. Terus hari ini kita sudah nggak usah lama-lama, kita sudah kedatangan tamu yang spesial yang datang ke Beranda Ami. Ada Bapak Bramantio. Selamat datang. Makasih, Ini Ami. ini Ami panggilnya Bapak atau Mas nih? Mas aja lah, tua Oke. banget. Mas aja lah. Panggilnya Mas, ingat. Iya. Ya, oke, Ingat. Mas. Iya, Saya Mas. biasa salah manggil dulu, Pak. Oh iya. Tuh kan, Tuh Pak. kan? Oh, baru dibilang. Mas, saya Thank you banget Mas Bram udah datang nih ke Beranda Ami. Yes. Sama-sama. Terima kasih sekali udah diundang ini. Iya, sama-sama Mas Bram. Dan udah lama banget sebenarnya nggak ketemu Mas Bram. Karena waktu Iya. itu berapa tahun ya? Karena Ami sempat wawancara juga Bener. untuk profil Wakil Rakyat. Betul. Iya. Nah di sini kita ngobrolnya santai aja. Kita nggak Iya. bakal ngomongin politik. Ya. Jadi Yajid udah mau langsung nanya. Aduh, pengen banget nanya. Cuman ya silahkan dulu lah. Biar Ami dulu aja lah. Ladies Iya. first ya. Oke Mas Bram. Mas Bram Nah. saat ini lagi dengerin musik yang kayak gimana nih? Lagi Musik apa? dengerin musik yang nggak ada vokalnya sekarang. Ya nggak ada Musik vokal. yang Nggak ada vokalnya. Berarti karaokean? Jadi kayak misalnya instrumen. kayak instrumen, kayak jazz, Oh, gitu-gitu. oke. Lagi dengerin gitu. Nah, Ami juga tuh Suka yang tiap santai-santai. Santai-santai. tiap pagi emang Ambil enak musik. dengerinnya instrumen jazz Iya, gitu. betul. Iya, Untuk sama mau tidur bangun juga. bangun apa istilah motivasi lah buat hari. Oke, jadi genre yang disuka sebenarnya apa? Jazz atau Wah, kalau Banyak. bicara genre sih semua musik dengerin sih, semua genre Oke. musik Termasuk dengerin. dangdut gitu. Dangdut dengerin. Oke. Rock semuanya lah, rock, Iya. metal, punk, semuanya udah dengerin semua. Oke. Tergantung moodnya apa yang suka. Iya, 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 iya. Sempat nonton Java Jazz juga dong? Sangat. Sangat ya? Sangat, Ini dulu tahun ini sempet. nanti ada ya? Bakal Iya, tahun ini ada. Di bulan apa ya? Kalau nggak salah di bulan Juni apa Juli gitu. Iya, lupa lah. Iya. Itulah. Bakal nonton juga pasti ya? Iya, pada zamannya malah tiap tahun pasti datang gitu. Wow, keren. Ajak-ajak Keren. lupa kita. Udah minta mau ini nih diajak ya Jid. Ya lumayan. Nah, kalau ada lagu yang disukain nih, Mm-mm. jadi motivasi selain instrumen jazz ini lagu apa? Mungkin lagu-lagu Indonesia kali ya. Lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia dari misal dari Padi gitu-gitulah. Oh, untuk oke. inilah. Oke, tenang. Ami bisa nyanyiin itu semua. Wah, cocok. Aman aja, Pak. Oke. Cocok, bagus. Aman ya? Bagus. Oke, boleh. Nah, kalau musisi jazz kesukaan itu siapa? Nggak ada ini sih yang spesifik nggak ada. spesifiknya nggak ada. Pokoknya Iya, semuanya dengerin. Jadi Pokoknya semua yang enak kita Enak dengar dengerin, gitu gitu. ya. Itu memang menikmat melodinya aja. menikmatnya lagu aja gitu. Nah, sekarang Mas Bram lagi hobi apa nih? Sekarang sih lagi hobi olahraga sih. Pengen coba rutinin, konsisten buat olahraga.
Ya Olahraga? mungkin yang lagi rame sekarang lagi coba lari, konsisten lari. Lari. Terus juga nge-gym lah, yang penting buat jaga Oke. kesehatan. Motivasi utama sih biar nggak gampang sakit sih. Iya, benar Nah, sih. itu aja biar Jarang olahraga tuh gampang stamina sakit tinggi, itu bisa istilahnya bisa aktivitas. Kalau pedal Iya. itu ikut Pak? Enggak. Pedal saya 2 kali. Oh sekali 2 kali? Saya 2 kali tapi bukan Penasaran sesuatu yang aja ya? bukan sesuatu yang rutin gitu. Oh, Tapi yang iya. pengen rutin ya sesuatu yang bangun ini sih stamina sih. Berarti kalau nge-gym seminggu berapa kali? Kita sih cobain seminggu, kalau lagi maksimal bisa 3 kali. 3 kali ya. Itu aja. Terlalu rutin tuh Pak, terlalu rajin tuh Pak. Pagi atau malam biasanya kan kalau sibuk. Cari yang kosong. Kalau misalnya start kegiatan siang, paginya. Kalau misalnya pagi siang udah kegiatan, sorenya. Sorenya. Oh, Tapi coba slip-slipin lah istilahnya. Oke. Berarti tetap harus ada olahraga berarti. Iya. Harus, itu udah kebutuhan sekarang. Nah tadi kan udah sempat ngobrol-ngobrol. Nyobain juga lari ya, Iya. yang kayak maraton gitu. Iya, Ikutnya- nyoba sekali-sekali Iya, lah. itu kemarin sempat ikut yang maraton yang apa nih? Siapa yang Sekarang kemarin gua yang Jakarta belum sempat bikin, sempat ikut. Tapi itu yang 5 kilo ya? fun run sih, banyakan fun run sih, nyobain fun run dulu. Iya. Karena kan belum konsisten itu ya yang larinya. Jadi Yang coba. penting biar happy dulu gitu iya, kan. biar termotivasi lah. Biasanya tuh kalau gitu orang-orang yang ngetes limit dulu ya, tenaga Ya, kita kuat yang mana penting gitu ya. mau bangun konsistennya dulu aja Oke. gitu. Oke. Berarti selain olahraga ada lagi nggak hobi yang lain? Melukis kan itu? Melukis. Main layangan mungkin. Melukis juga sih. Melukis juga sih. Ya paling kan ada dengan musik lah termasuk ya salah satu Musik yang ya. ngulik dulu. Dulu seneng banget ngulik musik kayak. Oke. Makanya semua genre kayak ada fasenya di usia itu semua genre musik dari kayak British pop, British rock terus sampai metal semuanya lah dengerin semua. Keren. Punk rock. Punk rock juga. Ada pegang alat musik? Nyoba dijagoin gitar sih, cuman nggak ini sih, kayak menurut saya belum terbilang kayak skillnya Mbak Ami lah. Oh dia apa aja bisa, Pak. Dia apa Orang aja bisa. Jangan gitu. Panjat pohon bisa deh. Bisa emang bisa. Tapi dulu sempat jadi anak band juga nggak? Sekali-sekali pernah, sempet. Sekali-sekali? Sekali-sekali Pas pernah. kapan tuh? Jadi Waktu SMA, nyanyi megang atau- bass. Oh, megang bass? Megang bass. Wow, Musik keren, gitu. keren. Itu anak sekolah cool banget tuh. Iya. Oh iya, mana dulu. Kalau lagi pensi. Kalau zaman saya tuh masih ini asa eranya popang gitu. Oh iya ya. Iya, semua bling gitu-gitu. Iya. Dengerin dulu. I see. Gitu. Tapi Ami bukan genre itu sih. Iya. Oh. Apa-apa. Harusnya kan yang Musik mengumpulkan Yajid. semua. Iya kan? Musik mengumpulkan semua. Oh Tanjidor ya? tadi orang segede gini dong. Dangdut. Yang sekarang lagi hip gitu ya, hipdut. Iya, hipdut. Nah itu tuh Hip hop dangdut. audien kita Pak, dia suka banget lagu hip-hop itu. Iya, Satu hip genre hop bagus. dangdut. Kena lagi dia. Bagus sih. Dia jadi apa-apa suka joget ya Iya, bener. tiba-tiba. Berarti waktu Joget pensi itu sempat naik juga? Sama manggung dia, juga? jadi kayak ada di sekolah tuh kayak rutin tiap tahunnya biasanya ada setiap kelas tanding gitu ada. Ada fans clubnya nggak? Coba Biasanya kelasnya gitu. teman kelas saya gitu kan. Iya. Diteriakin kan? Teman kelas aja. Oke. Ampun. Oke, sebelum kita lanjut kita nyanyi dulu lah ya. Iya. Tadi Mas Bram udah spill dikit padi, supaya Iya. padi. Oke, kita nyanyiin padi ya. Kita coba ya. Iya, kalau mau pegang gitar juga Saya boleh. mau coba memperkuat vokal saya. Oh, iya, baik. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku pun terhapuslah. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku, pencarianku usai sudah. Kayak lagi di mana ya? Iya.
lagi di pinggir sawah itu. Sambil makan Di saung, ayam. saung. Iya. Oke, kita mau nostalgia dulu nih Mas Bram. Oke. Gimana dulu zaman sekolah, zaman SMP, SMA? Ya itu istilahnya zamannya nyoba berbagai macam hal lah dulu Penasaran lah. ya, Kamu banyak penasaran lah, semua ekskul cobain, kayak sempet ekskul yang bidang musik, Oke. band, terus ekskul bidang olahraga juga. Iya. Sempet masuk ke ekskul judo dulu. Judo ini? bela diri Jepang gitu. Oh, keren. Hampir semua lini ya dicobain ya. Cobain Semua. Karena penasaran gitu. Berarti termasuk yang aktif juga ya? aktif lumayan lah. Lumayan gitu. aktif ya. Sempat masuk OSIS juga? Enggak, kalau OSIS kita. Oh, OSIS enggak. Enggak. Oh, berarti emang benar yang tukang main. Dia iya, maksudnya yang ini loh, kalau kan ada orang yang benar-benar fokus belajar Iya. ini fokus Iya. yang seru-seru Musik lah, gitu, musik. gitu. Musik, aktif band, ya, gitu-gitu. ngeband gitu. Berarti kan ada latihan bandnya nggak sih tiap minggu gitu? Kita dulu kayak sempat ada, biasanya tiap tahun tuh ada kompetisi antar kelas gitu. Oh, band. asik. Jadi ya udah kalau lagi serius sudah tuh seminggu latihan berapa kali. Iya. Gitu-gitu. Oh, Karena kan kalau zaman-zaman Mas Bram, zaman Ami itu kan studio band banyak. zaman saya udah nggak ada ya? Nggak tahu ya kalau Nggak sekarang tahu, gimana. Iya. Maklum sekali kan 2002 saya, Pak. Tapi Pak, Mas izin mau ambil air minum buat Mas. Oh iya, silakan. ya, siap. Ya silahkan ya Jit. Ya Jit perhatian banget. Ini perhatian banget nih. Wah, luar biasa. Sebenarnya ini kayak gimmick aja kayak Pak Mas. Lagi loh Mas Iya, Aziz. sama-sama. Nah, Oke. makanya. Ya, lanjut. Iya tadi kan latihan di band itu studio kan. Atau ada ini apa tim-tim geng-geng bandnya itu ada dulu? Apa lupa nama-namanya? Ada, jadi kayak sempat macam-macam lah pokoknya, terus ya sempat kemarin coba main sekali 2 kali lagi sama temen-temen Oh, gitu. SMA. Masih berarti ya. Reunian. Masih nyoba-nyoba aja biar asik-asikan aja. Buat seru-seruan sih memang. Buat mengenang masa seru-seruan. lalu ya. Iya. Berarti Gitu. kan tadi kan udah ini ya kita bahas soal pensi ya. Udah di pensi, terus pensi di sekolah sendiri, tapi di luar juga. Selalu nonton Pensi. kalau kita, pensi nonton keluar gitu-gitu. Oh, oke. Nonton pensi-pensi Memang di luar, benar-benar semua ikut gitu. semua ya, nyobain. Main Keren banget, aktif band banget. gitu. Atau enggak yang nonton-nonton ini kan biasanya kan anak band itu, wah no ada kesukaan gue tuh band ini gini. Iya. Ada juga berarti dulu ikut-ikutan nonton gitu. Sangat dulu kayak gitu, dengerin apa, nguber misalnya sering main di mana nonton. Oh bener ya gitu ya. Gitu-gitu. Berarti zaman dulu gitu ya, seru ya. Gitu seru. Zaman dulu berasanya Iya gimana ya? maksudnya Zaman kan, dulu udah kayak zaman bahla nih kayaknya. Kesana zaman bahla nih. ya kan mungkin kalian Kita nggak sedinosaurus itu kok. nggak sih dinosaurus itu. Karena siapa tahu kan dulu nongkrong-nongkrong, nonton band. Iya. Kalau Iya. tuh yang anak-anak segeng gitu, ada main ska, joget-joget ska. Oh iya betul. Itu Ya juga. kan? Ada juga. kami kan kayaknya dia. Itu katanya doang, saya nggak Katanya, ngalamin. baik. Belum lahir saya itu. Masa sih? Oke, baik. Sok muda banget ya. Nah, di masa muda jadinya kan, yang paling berkesan buat Mas Bram di sekolah itu apa? Paling berkesan mungkin pernah ikut ini kali ya, pernah ngerasain jadi kayak coba jadi atlet gitu loh. Oh, oke. Coba jadi atlet. Pernah itu sempat wakilin Jakarta Timur waktu itu jadi buat judo itu loh, saya bilang itu. Itu pengalaman sebagai atlet judo itu. Jadi saya dapat perspektif, pernah jadi ini ya, ngerasain gitu ya. Iya. Di Itu Porda ada yang segan gak sih Pak dulu kalau ini misalnya kan wah atlet judo nih, wah berarti kuat nih. agak juga sih. Sama aja. Saya kira. Biasa aja sih pengalaman. Jangan. Enggak nih. Ini emang Nanti biaya rumah sakit saya yang biayain. Kacau. Ya. Sekolahnya di mana Mas Bram? Di negeri di 39 saya. 39. Sama 39. Ada Cijantung. Cijantung. Jakarta Oh, Timur. oke. Jantung. Yuk, mana Jawa anak Timur. Cijantung? Anak jantung. Banyak jantung. banyak ternyata. Jantung, bener jantung. Baby boomer ya. Oh angkatannya beda lagi maksudnya. Mas Bram anak rantau juga atau enggak? Dulu sempat rantau, kuliah rantau kita Oh, oke. ke Australia. Oh, Waduh. oke, rantaunya asli. Saya ngerantau ke Ciputat. Beda. Di Australia kosnya $1 juta. Udah bentuk Itu dolar kamar ya. mandi di dalam apa di luar? Bentuk dolar ya. Dolar ya. Kalau waktu zaman kuliah berarti ada apa pengalaman yang berkesan juga? Kesan ya pasti nyobain apa jadi apa
namanya jadi organizer lah ke acara-acara di luar negeri. Event-event gitu. Event, jadi event musik ikut di situ, jadi organizer. Jadi ngerasain lah kerja di luar negeri itu kayak apa gitu sistemnya gitu. Itu kuliah sampai berapa lama di sana? Saya 4,5 tahun di sana. 4,5. Itu S1 ya atau S1 sama S2 di situ S2. udah. Oh. Sampai S2 di sana. 4,5. Oh, oke, Gitu. oke. Coba Nah. pakai bahasa Inggris Ami? Enggak. Enggak bisa gitu ya. Gitu ya. Tiba-tiba pakai bahasa Inggris. Tapi seru nggak teman-teman di sana? Seru sekali. Memorable banget lah. Ngerasain apa kayak ada movie night, nonton film horor. Oh, oke. Dan kita ada ciri khasnya dulu film horor yang Indonesia klasik zaman dulu kayak tahun. Oh, yang udah lama-lama kayak gimana? Di sana. Ya kayak gitu-gitu. Indonesia klasik itu kayak gitu-gitu. Yang backsound berisik-berisik banget kan. yang selain yang nonton terbang-terbang gitu. Iya. Ada kegiatan apa di luar selain itu di luar kampus? Di kegiatan luar kampus sih kegiatan palingan ya itu aja sih. Sering kegiatan komunitas Indonesia aja sih. Oh, oke. Oh, berarti di sana Banyak ada juga ya tim-tim di ini sana. juga orang Banyak Indonesia komunitas juga ya. Indonesia banyak. Jadi kayak sempat beberapa kali aktif apa kayak language exchange sama mahasiswa Australia. Oh, oke. Mereka belajar bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Inggris gitu-gitu sih. Iya. Nah, momen yang paling bener-bener nggak bisa dilupain Pas kapan nih? pas kuliah. Pas zaman kuliah. Pas zaman kuliah. Kok jadi lupa-lupa ya gitu. Itu udah kejauhan berarti. Bentuk sama memori baru. Nggak gitu juga. Nggak gitu ya? Oh, nggak terlalu tua berarti ya? Aduh. Ya nggak bisa dilupain sih, mungkin ya itu sih. Sempat jadi apa, ngerasain jadi apa organizer itu yang tadi saya bilang sih. Gitu. Oke. Momentum itu. Iya, Nah, itu memang bener sih. Tapi nggak tahu kan kita di sana tuh seperti apa kan? Apa nongkrong juga kayak malam-malam kayak di warkop di sini gitu? Oh iya jelas dong, pasti. sama ya? Mahasiswa dimanapun sama. Apalagi mahasiswa Indonesia sama pasti nongkrong. Masih ada yang modelnya mau beli makanin patungan-patungan gitu? Sangat. Sangat juga. Ada Kan itu. di sana sama-sama. Ada. Biasa pernah- gitu pernah teman kerja di satu restoran gitu. Iya, Mereka iya, dapat iya. potongan bonus gitu. Iya, gitu. Bro. Dia patungan ya, gitu. Bro, bawain ayam dong, ayam goreng. Oh, sama Kita berarti di nunggu di sini. samping gitu. Nih. Gitu-gitu pasti ada banget. kalau makanan yang bisa bikin bertahan hidup apa kalau di sana tuh? Iya. Wah, di sana pasti mie instan dong, Oh, pasti. tetap ya, sama juga ya. Tetep ya orang kosan Udah juga itu, ya anak berarti ya. kosan lah. Terus yang paling ada chips sampai ada chips lah. Oh, oke. Kayak apa Kentang tuh ini. kayak kentang goreng gitu, iya. chips gitu. Kalau zaman lagi susah. Oke, Oh, itu bisa tuh bertahan hidup pakai itu tuh berarti, Pak. Bisa Sama sampai mie. dikasihanin. Ya Allah, Bram makan gini. Sampai dikasih ya. Ya namanya anak baru kan nggak bisa masak ya kan. Lama-lama ya nggak masak. Ya ayam lah apalah baru gitu. Oke, baik. Berarti masih banyak di sana Tenang aja, makanan Indonesia. ngenesnya cuma awal-awal aja kok. Oh, Siap. Nah, kalau Mas Bam ngeliat nih anak-anak sekarang, ya kan, sharing supaya ilmunya bisa berkembang gitu. Nah, Pak, ini ya Gimana sharing. lihatnya ya? Pertama mungkin teman-teman mesti cobain banyak hal dulu. Ya. Cobain banyak hal. Oh, dari penasaran tadi. Betul. Ya. Cobain banyak hal karena biar tahu apa yang dia suka. Oke. Dari situ baru dalemin. Karena kalau misalnya kalau mau jadi lebih bagus lagi dalam satu hal itu, pertama dia suka dulu. Biar apa istilah nggak? Kalau untuk Nggak terpaksa. iya betul. Terpaksa. Biar konsisten waktu, tenaga, pikirannya tuh nggak terlalu berat lah di situ. Jadi teman-teman bisa itu gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri, ada kisi-kisinya nggak, Mas Bram? Kisi-kisinya persiapan sih udah. Persiapan, mantengin terus semua. yang kedua yang pasti adalah buka pikiran pasti. Oke. Karena mungkin kita ada sesuatu yang berbeda dari Iya. sistem di luar negeri, di dalam negeri. Jadi kalau kita berangkat dengan pikiran yang terbuka, kita nggak terlalu shock banget lah Iya, dengan karena perbedaan. kan beda budaya ya. Iya, culture shock, terus cara berkomunikasi, silaturahminya. Nah, itu Mas Bram di luar negeri kuliahnya beasiswa atau mandiri? Mandiri sih, mandiri. Oke, siap. Baiklah kalau gitu. Tapi di sana sempat mau nyoba kayak kerja gitu nggak? Part-time ya, sempet mau lah, juga? sempet mau lah. Itu mungkin pas tadi lagi susah di awal-awal itu kali. Jadi akhirnya part-time gitu ya. Ada lah part-time lah. Ada lah yang nyoba-nyoba. Ini daripada makan mie terus kan, Gitu. nyobain gitu. Nambah skill masak. Masak tuh penting tuh. Itu basic survival Masak skill. apa awalnya nih? Dulu sih masak ya pasti cuma Indomie dulu kan pasti ya. Iya, pasti semua orang harus start dari Iya Indomie sih, kan. benar.
Sama nasi goreng biasanya. Nggak beda Nasi kalau goreng. Yazid Terus- masak air. Oh air. Baru Cakep. baru belajar Belajar bumbu-bumbuan lah, baru bumbu. Oke. Nasi goreng gitu-gitu. Oke. Mie lagi. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Kita nyanyi dulu. Karena di Nyanyi sini. lagi? Iya. Biar syahdu ya. Iya nyanyi lagi kita. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu. Semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut. Banyak rindunya. Pasti ya, Mi? Pasti. Itu pasti. Suka Kalau aja gitu sama instrumen Sunda gitu, jadi kayak iya Mas gitu Sunda. kan Selamat enak datang. gitu. makan ikan gurame. Jadi lapar dia kayaknya. Jadi di restoran Sunda. Oke Mas Bram, tadi kan kita udah bicara soal ini ya, kita udah bahas soal zaman-zaman sekolah, nostalgia. Nah kan, Sukanya apa? iya terus nggak ikut OSIS ya? Nggak ikut nggak ikut BEM OSIS. juga. Nah itu Cuman mulai ikut. organisasinya kapan? Walaupun nggak ikut organisasinya, tapi sebenarnya saya suka ikut organisasi yang lainnya. Kayak misalnya kita waktu eksternalnya. kita kan di 39 biasanya di SMA tuh ada pensi, nah, itu saya ikut iya. di organisasinya. Oh, oke, tetap Terus ini ya, ya. tapi terus di kuliah yang tadi saya bilang apa misalnya ada event apa, saya ikut dari kepengurusannya. Oke. Gitu. Jadi di, Panitiaan juga jadi ada di situ berarti ya? tapi nggak di organisasi utamanya. Oke. Baiklah. Nah, kan Belajar iya. kelompok. Mas Bram sudah akhirnya menjadi anggota DPR nih. Yes. Apakah sudah ditargetkan atau justru nggak ada bayangan sampai akhir? Sebenarnya nggak ada bayangan sebenarnya. Oh gitu. Tidak Nggak ada terbayang malah jadi. Nggak terbayang sama sekali. Karena dulu itu gambarannya pengen masuk tentara sebenarnya. Oke. Masuk tentara. Gitu. Jadi terusnya gimana ceritanya ya namanya hidup lah, yang nggak ada yang Iya, tahu kan. iya, Akhirnya iya. kuliah. Nah kuliah terus ya ambil hubungan internasional, itu pertama kalinya jadi terpapar dalam artian sama konsep politik segala macam oke, gitu. Oke. Baru jadi dia mulai tumbuh lah tuh perasaan. Jadi ada interest ke sananya, ada interest ke sananya gitu. Iya sih. Kalau nggak jadi anggota DPR, Ya, tadi, selain tadi tentara gitu, ada lagi? Apa jadi gara-gara tadi suka jadi pang gitu? Iya. apa ya kalau dibilang gitu ya mungkin ya belum ada bayang sih, kerja aja mungkin kayak gitu deh. Oh, kerja kantoran Kerja kantoran atau atau apa apa, bikin karir gitu. Tapi kenapa nggak lanjutin jadi tentara? Nggak jadi masuk? Saya tuh kebayang dulu tuh ntar tuh full affection ya. Oh, Oke. itu sih seru. Nah waktu saya SMA itu alhamdulillah relatif stabil gitu loh. Ya, Jadi ya, banyak latihan. Oh, karena pikiran saya kalau udah habis kelar sekolah terus ke medan perang duduk gitu. Zaman inilah pikir-pikiran anak-anak muda. Emang seru sih main Gitu. tembakan. Oke, baik. Gitu lah. Cuman kalau ditembak nggak seru jadi. Gitu. Nah, waktu awal masuk di dunia politik ada rasa canggung nggak? Ya pasti pembiasaan dengan landscape politik Indonesia, terus ya bagaimana komunikasi. Tentunya kan
karena kita tumbuh besar maupun belajarnya bukan di wilayah itu, jadi harus ada pembiasaan lah gitu. Berarti memang benar-benar belajar juga ya dari nol ya? Belajar dari nol saya sih. Learn by doing sih lebih tepatnya. Oh, nanti. Jadi learn by doing. Iya, tadi kan dibilang mulai tertarik itu saat Kuliah, kuliah mulai. ambil HI itu ya. Ya, jadi mulai ada namanya tuh mata kuliah dulu sempat ada tentang apa pemerintahan lah, tapi pemerintahan Australia gitu loh. Nah di situ mulai tertarik gitu loh, dunia pemerintahan, politik gitu. Gitu. Oke, baik. Governance. Nah tadi kan udah ditanya ya kalau bukan jadi anggota DPR, jadi apa namanya? Mau jadi apa ya kan? Mau jadi kerja aja. Nah, mungkin ya itu mungkin start nyoba karena HI latar belakangnya mungkin ya coba diplomat juga mungkin. Oke. Pasti gitu. Iya. Diplomat. Nggak jauh-jauh pasti gitu. Baik. Ada ini nggak harapan buat anak Indonesia, anak-anak muda, Gen Z gitu, supaya gitu. ya Gen Z. supaya melek politik. Oh perlu sekali, ada harapan sekali karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kan pasti ada relasinya dengan politik, keputusan dari pemerintahan, bagaimana kita mengambil keputusan secara lingkungan RT kan juga termasuk politik, istilahnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan mana nih renovasi selokan dulu nggak atau benerin jalan dulu itu kan juga termasuk itu dari musyawarah dulu ya di RT. Termasuk juga di keluarga kan juga pasti ada kayak gitu kan, pasti. Jadi ya kayaknya menurut saya itu udah suatu dasar yang harus dipahami seluruh generasi, termasuk generasi Z, biar tidak apatis gitu. Mungkin jangan berpikir terlalu besar dulu ya, start semua dari kecil kan, dari lingkungan dulu langsung meningkat. Sama kayak saya lah, waktu terpapar pasti kan dari mata kuliah dulu, terus berkembang gitu. Nah, Mas Bram kalau di Dapil melibatkan anak muda juga nggak? Oh jelas, saya melibatkan anak muda tentunya di bidang yang banyak disukain mereka lah, kayak sosial media segala macam. Konten, karena kan kreativitas mereka yang menurut saya juga digarap. Cara komunikasi generasi Z sama generasi sebelumnya kan pasti beda tuh. Nah bagaimana kita punya satu perihal permasalahan yang kompleks bisa dijelaskan dengan bahasa generasi Z itu yang kayaknya generasi Z yang paham tuh. Iya, berarti Bapak main ini juga sih, sosmed gitu? Main sosmed ya untuk pribadi sih main lihat TikTok scroll pasti. Oh TikTok cuma scroll ya, nggak ngepost gitu? Ngepost ya buat kerjaan aja sih sebatas itu. Oke, nah maksudnya joget-joget gitu kali Mas Yazid. Joget-joget. Mas Yazid dance cover. Enggak, Velocity. Aduh baik-baik aja saya. Cool man. Ya, betul. Cool apa ya? Oke deh Mas Bram, thank you banget ya udah main di Beranda Ami. Thank you semua teman-teman semua. Iya, terima kasih nih udah mau nongkrong sama kita ya. Iya, di sela-sela kesibukan. Semoga hari ini lancar ya, karena mau ada kegiatan lagi. Bismillah. Iya, tadi ya. Iya, terima kasih banyak. So, ini lagu terakhir. Kita nyanyi sama-sama. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini berseri kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Oke, semuanya. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku bersamamu. Letakkan segala lara di pundakku ini.
Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdoa kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku. Bersamamu letakkanlah segala lara di pundakku.